Wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, kali ini kita akan membahas tentang inventory control in maintenance. Yang dimaksud dengan inventory adalah persediaan barang. Nah, isu yang selalu terjadi dalam rangka inventory itu adalah tidak tersedianya material dan suku cadang saat dibutuhkan. Yang kedua, persediaan atau inventory itu memakan setengah dari anggaran maintenance. Contohnya apa yang harus disediakan dan menghabiskan banyak anggaran? Pelumas, katup, ya, fitting pipa, cat, kemudian besi siku, besi kanal, ya, kemudian alat kontrol, maupun baut dan mur. Nah, itu sebabnya kenapa kita memerlukan sistem inventory yang baik. Karena inventory yang baik itu akan mengurangi biaya, mengurangi tenaga kerja, mengurangi downtime, dan meningkatkan produktivitas. Nah, jenis inventory itu dibagi menjadi 5. Jadi yang pertama adalah bahan mentah. Ya. Jadi bahan mentah ini adalah material yang belum jadi atau belum digunakan. Misalnya plat besi, kemudian lembaran seng, kawat, ya, untuk kemudian dijadikan uh, sebagai suatu material suku cadang. Nah, yang kedua itu adalah barang jadi. Ya. Nah, yang dimaksud barang jadi ini pasti sudah jadi, misalnya ada pressure gauge, kemudian ada mur, baut, yang tinggal langsung dipakai. Begitu juga modul-modul dari uh, peralatan elektronik. Nah, yang ketiga itu adalah bahan work in process atau barang yang sedang diproses untuk menjadi barang jadi. Jadi kalau tadi kita mempunyai bahan mentah yang belum bisa langsung dipakai untuk maintenance di peralatan, maka kita akan diproses lebih dahulu untuk dijadikan suku cadang. Nah, yang belum selesai inilah yang disebut dengan bahan work in process. Yang ketiga adalah barang yang eh, dalam proses transportasi. Jadi barang yang belum diterima, belum sampai ke gudang, tapi masih dalam proses pengiriman, itulah yang disebut dengan inventory transportasi. Jadi tetap dicatat. Nah, yang terakhir adalah suku cadang pengganti. Nah, apa sebenarnya tujuan dari inventory? Karena tujuannya yaitu yang pertama adalah benefit from quantity discount. Artinya, inventory itu akan selalu berusaha mendapatkan harga yang murah, ya, mendapatkan diskon yang besar dengan cara menghitung jumlahnya, ya, melakukan pengadaan dalam jumlah yang cukup besar sehingga mendapat diskon yang terbesar. Nah, yang kedua itu adalah hedge against price increases and inflation. Nah, ketika kita mempunyai persediaan yang cukup banyak di dalam gudang, maka kita itu terhindar dari kenaikan harga dan inflasi. Jadi
setelah kita mengadakan barang, kemudian harga barang naik, maka kita tetap mendapatkan harga barang sesuai di awal. Kita terpengaruh oleh kenaikan barang maupun inflasi. Yang ketiga itu adalah satisfy expected demand. Jadi memberikan kepuasan sesuai dengan yang dikehendaki. Jadi di dalam maintenance, jika inventory baik, maka maintenance itu juga akan baik, yang kemudian itu akan memberikan servis yang lebih baik. Nah, yang keempat itu adalah protect against future shortage due to various reason. Nah, ini maksudnya adalah melindungi eh, pemendekan umur ya, dengan berbagai alasan. Alasannya banyak sekali, tapi dengan ketersediaan inventory yang baik, maka suatu peralatan itu akan berumur lebih panjang. Nah, yang kelima adalah decouple production from distribution. Ini punya tujuan adalah untuk membuat efisien dan memudahkan pendataan. Jadi maksudnya kita memisahkan barang-barang yang masih work in process dengan barang-barang yang raw material maupun barang-barang yang sudah jadi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah low operation work smoothly. Jadi inventory yang baik itu akan memberikan kemudahan atau dukungan kepada proses maintenance. Nah, Departemen Maintenance itu punya tanggung jawab untuk mengelola inventory. Jadi di sana bertanggung jawab terhadap manajemen inventory dalam lingkup maintenance. Ingat, bukan pada produksi secara keseluruhan, tapi hanya pada maintenance. Tadi misalnya ada bahan mentah, ya, misalnya tadi ada lembaran baja, kemudian baut, bearing, dan seterusnya. Nah, meskipun prinsipnya sama dengan manajemen inventory pada umumnya, tapi kita harus ingat bahwa kita sedang membicarakan tentang maintenance. Nah, manajemen inventory itu harus memutuskan jenis barang atau material yang disimpan. Ya. Jadi jenisnya apa saja, ya, itu harus diputuskan sesuai dengan peralatan yang menjadi tanggung jawab maintenance. Yang kedua, kalau jenisnya sudah ditentukan, maka harus ditentukan juga jumlahnya. Ya. Jumlah yang akan disimpan. Misalnya baut itu jumlahnya 500, ya, kemudian bearing nomor sekian, itu jumlahnya 100, dan seterusnya. Nah, kalau tadi jenis-jenisnya sudah ditentukan, kemudian jumlahnya juga sudah ditentukan, maka harus ditentukan siapa supplier barang dan material itu. Ini sangat penting karena nanti akan menentukan ketepatan waktu datangnya barang. Jadi kita selalu mencegah supaya barang tidak terlambat sehingga ketika kita mau melakukan maintenance bisa tetap sesuai jadwal yang ditentukan. Atau jika terjadi corrective maintenance itu juga bisa langsung
ditangani. Nah, yang keempat, setelah tadi ditentukan suppliernya, tentu kita akan menetapkan tingkat pasokan yang terendah. Ya. Jadi kita mesti harus menentukan berapa jumlah paling rendah yang ada di inventory. Begitu juga kita juga mesti harus menetapkan jumlah pasokan yang tertinggi. Nah, dua ini itu menjadi ukuran persediaan. Jadi kalau sudah rendah, maka kita harus segera menambah inventory. Tapi kalau sudah batasnya tertinggi, berarti kita belum perlu melaksanakan pengadaan barang atau material. Nah, yang kemudian yang keenam adalah menentukan waktu pembelian dan pembayaran. Ya. Tidak selalu barang yang sekarang datang itu harus langsung dibayar. Itu tergantung dari kesepakatan antara manajemen dengan supplier. Nah, jadwal-jadwal ini itu harus ditetapkan sehingga kedua belah pihak itu lebih nyaman dan saling percaya. Sehingga proses pengadaan itu berjalan dengan lancar dan inventory tetap terjaga dengan baik. Yang ketujuh, masalah dan ya, tempat untuk menyimpan barang atau material. Di mana tempatnya, berapa luasnya, kondisinya bagaimana. Barang-barang tertentu mungkin memerlukan penanganan khusus, misalnya dengan temperatur tertentu atau kelembapan yang tertentu. Nah, yang kedelapan, menentukan harga yang pas untuk barang atau material. Nah, ini perlu negosiasi dengan supplier. Jadi ini semua harus diputuskan oleh manajemen. Meskipun di sini kita bicara manajemen inventory, tapi ini menjadi tanggung jawab dari Departemen Maintenance. Nah, inventory tetap harus dikendalikan. Ya. Nah, bagaimana mengendalikannya, bagaimana memanage, bagaimana mengelola, itu memerlukan informasi. Nah, empat informasi ini yang sangat diperlukan untuk pengendalian inventory. Tadi supaya tidak kekurangan dan tidak kelebihan. Ya. Informasi yang pertama adalah tingkat pentingnya barang yang tersedia. Apa yang menentukan atau apa yang membuat suatu barang itu menjadi penting? Barang itu menjadi penting jika komponen barang itu merupakan komponen suatu peralatan yang jika terjadi masalah itu menyebabkan seluruh proses produksi itu berhenti. Kemudian yang kedua, setelah tadi kita menentukan barang-barang apa yang penting untuk disediakan, sekarang bagaimana cara barang itu dikendalikan. Jadi maksudnya bagaimana barang itu dibeli, diadakan, bagaimana barang itu digunakan, dan bagaimana barang itu disimpan. Yang ketiga kemudian jumlah yang dipesan dalam satu waktu. Kita semua tahu bahwa membeli barang dalam jumlah yang besar itu selalu lebih murah daripada membeli dalam jumlah yang sedikit atau satuan. Disinilah tadi yang sudah kita bahas bahwa manajemen inventory harus menetapkan jumlah yang harus disediakan. Berapa jumlah yang harus dipesan. Sekali pesan jumlahnya berapa. Misalnya workout harus pesannya sekaligus 500. Biasanya kita hitung itu bisa dipakai selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu akan habis 500. Tetapi kita mesti harus punya persediaan 100.
Jadi kalau kita membeli 500, total persediaan kita pada satu waktu itu adalah 600. Ya. Jadi kalau jumlahnya sudah tinggal 100, kita pesan lagi 500. Nah, yang keempat itu adalah tempat khusus untuk memesan. Karena eh, barang-barang atau komponen yang kita butuhkan itu tidak bisa dipesan di satu tempat. Mengingat peralatan yang ditangani di bagian maintenance itu bermacam-macam jenisnya, bermacam-macam fungsi, bermacam-macam merek. Bisa saja satu proses yang sama itu punya mesin yang berbeda-beda pembuatnya. Sehingga kita perlu eh, punya informasi yang akurat di mana komponen itu dapat dipesan. Nah, secara sederhana, inventory itu di eh, barang-barang yang dimasukkan dalam inventory itu diklasifikasi dalam ABC, gitu ya. Ini pendekatan yang paling sederhana. Ya. Jadi klasifikasi A itu adalah untuk barang yang jumlahnya 20%, ya, jumlahnya 20%, tetapi biayanya, pembeliannya itu 80%. Ya. Jadi biaya untuk inventory itu 80%. Sedangkan klasifikasi B itu barangnya jumlahnya 30%, tapi biayanya hanya 15%. Nah, kemudian yang kategori C adalah barang yang jumlahnya paling banyak, ya 50%, tapi biayanya hanya 5%. Jadi untuk kategori C itu adalah barang yang paling murah. Nah, kategori A itu adalah barang dengan prioritas tinggi. Jadi yang tadi eh, saya sebutkan bahwa eh, barang ini sangat penting karena jika terjadi masalah pada komponen ini akan menghentikan seluruh proses produksi atau menimbulkan kerugian yang sangat besar. Nah, ini inventory ini harus dikendalikan dengan ketat. Ya, yang pertama, harus sering melakukan review berapa perkiraan kebutuhannya karena harus selalu tersedia. Yang kedua, catatannya harus akurat dan lengkap. Ya, berapa jumlah yang rusak, jumlah yang diganti, dan jumlah yang tersedia, dan jumlah yang dipesan. Yang ketiga, manajemen harus sering melakukan review terhadap persediaan barang ini. Nah, jika terjadi masalah, maka harus segera ditindaklanjuti. Jadi hasil review tadi itu harus segera ditindaklanjuti. Kemudian yang kelima, melakukan percepatan untuk meningkat waktu ketertinggalan. Nah, yang dimaksud dengan ketertinggalan di sini adalah begini. Misalnya, barang yang masuk kategori A ini, itu di inventory, itu jumlahnya minimal harus 50. 50. Harus 50. Untuk tadi batas yang tertinggi, itu 50. Batas yang terendah itu 10. Ya. Nah, karena di sini pengendaliannya sangat ketat, maka ketika ini digunakan, itu catatannya harus jelas. Nah, ketika barang ini tinggal 12, maka mulailah ini dipesan, ya, dipesan sebanyak 40 supaya jumlahnya kembali ke 50. Nah, ketika kita memesan 40, ternyata barang tersebut atau komponen tersebut tinggal 8. Ya, tinggal 8. Karena apa?
pasokannya atau kedatangan komponennya terlambat. Nah, ini yang dimaksud dengan tertinggal. Jadi seharusnya eh, begitu 10, barang berikutnya sudah datang sehingga kembali ke 50. Ya, itu yang dimaksud dengan ketertinggalan waktu. Nah, yang kategori B itu barang prioritas menengah, ya, pengendaliannya biasa, kemudian rekamannya harus baik, ya, kemudian prosesnya biasa, perhatiannya juga normal. Nah, yang C ini barang prioritas rendah, pengendalian sederhana, tapi memastikan barang mencukupi kebutuhan. Jadi tadi misalnya mau baut, ya, prioritasnya rendah, barangnya murah, pengendalian sederhana, oh yang penting cukup, gitu ya. Mudah diadakan, di mana-mana ada. Gitu ya. Nah, di dalam inventory, kita itu selalu menghindari risiko kehabisan barang saat dibutuhkan. Misalnya barang yang sepele, baut atau mur, kalau tidak tersedia, itu juga menimbulkan masalah. Nah, bagaimana kita mengamankan stok? Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya. Karena keamanan stok ini bergantung pada yang pertama, frekuensi order kembali. Eh, Di inventory itu kita sudah menetapkan jadwal berdasarkan pengalaman, berdasarkan observasi, perkiraan, ya, berdasarkan dokumen-dokumen maintenance. Kita sebenarnya sudah menetapkan kapan mau mengadakan atau memberikan order untuk mengadakan suatu barang atau komponen atau material. Itu jadwalnya sudah jelas. Sehingga eh, kita sudah tahu dalam setahun itu berapa kali harus memberikan order. Nah, kalau jadwal order ini tidak dipatuhi, ya, berarti nanti akan terjadi masalah di keamanan stok ini. Yang kedua, itu juga bergantung pada tingkat servis yang diinginkan. Jadi kalau misalnya servisnya ingin excellent, ya pasti stok itu akan benar-benar dipenuhi, ya, inventory benar-benar dikendalikan dengan baik. Tapi kalau tingkat servisnya ya ya misalnya ya, tidak apa-apa lah, yang telat-telat juga tidak apa-apa. Nah itu kita mengatakan oh stok masih aman meskipun jumlah komponennya tinggal sedikit atau bahkan sudah habis, sementara kita harus melakukan PM misalnya, ya, ya itu dianggap wah stoknya masih aman meskipun karena apa? Karena tidak ada tuntutan untuk segera melaksanakan maintenance. Yang ketiga itu kemampuan untuk memperkirakan atau mengendalikan ketertinggalan waktu. Jadi sudah eh, saya jelaskan di sebelumnya bahwa ketika barang atau komponen atau material itu terlambat, kita mengalami apa yang disebut dengan ketertinggalan waktu. Nah ini yang harus diperkirakan dan harus dikendalikan supaya tidak kehabisan stok. Yang keempat adalah variasi kebutuhan selama waktu pelayanan. Oke, biasa saja ya. Jadi kalau eh, bisa saja pada suatu waktu tiba-tiba kebutuhan satu barang, satu jenis barang tiba-tiba banyak sekali karena mungkin terjadi masalah di kan secara massal gitu ya. Jadi ada beberapa mesin atau peralatan yang tiba-tiba eh, fail, gitu, gagal, gitu, sehingga harus cepat dilaksanakan CM. Nah ini bisa kita lihat kalau ternyata kalau stoknya tidak memenuhi berarti stoknya tidak. Nah ini yang juga kita harus uh, memperkirakan. Yang kelima, panjang interval waktu pelayanan.
Oke. Nah, sekarang kita bicara soal biaya. Apa saja yang menyebabkan tambahan apa saja sih ya, eh, tambahan biaya yang disebabkan oleh inventory, gitu ya. Jadi inventory yang baik itu tadi di depan sudah kita bahas bahwa inventory yang baik itu akan mengurangi biaya maintenance. Sedangkan inventory yang buruk itu akan menyebabkan hmm, tambahan biaya maintenance. Karena akan menyebabkan maintenance itu tertunda, membutuhkan waktu yang lama. Nah, yang pertama itu adalah biaya downtime produksi. Jadi kalau uh, inventornya baik, maka downtime ini bisa diperpendek. Tapi kalau inventornya jelek, uh, stok tidak memenuhi, maka downtime ini lebih panjang karena kita harus memesan suku cadang lebih dahulu. Yang kedua adalah ketidaksesuaian standar suku cadang. Misalnya, ini, satu peralatan itu uh, membutuhkan katup, ya, membutuhkan katup misalnya basket misalnya atau katup gerbang. Nah, standarnya itu menggunakan baja ya, karena tekanannya tinggi. Nah, di inventory tersedia ya gate valve itu, tetapi bahannya adalah kuningan. Nah, ini yang disebut dengan ketidaksesuaian standar suku cadang. Akibatnya apa? Biaya maintenance akan eh, bertambah. Yang ketiga adalah kurang perhatian pada jumlah inventory atau order. Jadi eh, ini terjadi pada inventory yang kurang baik. Ya. Jadi pencatatannya, baik pengendaliannya juga tidak begitu baik. Nah, yang keempat, tadi selain menambah downtime produksi juga menambah jadwal maintenance. Jadi mestinya itu misalnya bisa diselesaikan dalam 1 hari, karena suku cadangnya tidak ada, maka jadwalnya harus ditambah. Nah, yang kelima yang menyebabkan biaya maintenance juga bertambah itu adalah kalau gudangnya itu banyak. Ya, gudangnya banyak. Nah, kalau dibutuhkan suku cadang yang ternyata berada di gudang yang jauh dari tempat maintenance, ya pasti membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan itu tentunya menambah biaya maintenance. Tadi harus menambah jadwal, downtime-nya bertambah, gitu ya. Belum lagi nanti kalau cadangnya datang ternyata tidak sesuai dengan standarnya. Yang keenam yaitu kurang perhatian dalam pembayaran jumlah pesanan supaya ekonomis. Ya, itu sudah kita bahas. Kalau beli dalam jumlah banyak, harganya lebih murah dibanding kalau beli satuan. Yang ketujuh, ketergantungan pada supplier. Kita kadang-kadang dihadapkan pada kenyataan bahwa ada supplier tertentu, ada barang tertentu yang hanya bisa diperoleh dari supplier yang misalnya dia agen tunggal, sehingga barang tersebut tidak bisa diperoleh dari supplier yang lain. Nah, ini juga dapat mempengaruhi biaya maintenance karena kita akan mendapatkan harga yang mahal misalnya atau pengiriman yang terlambat. Nah, yang kedelapan adalah sifat dan kondisi fasilitas. Oke. Nah, teman-teman mahasiswa, eh, kalau tadi faktor tadi yang mempengaruhi biaya maintenance, nah sekarang kita
eh, membahas tentang faktor inventory yang menurunkan biaya maintenance. Ya. Nah, yang pertama itu adalah pelayanan yang baik dari suppliers. Jadi artinya kalau supplier itu memberikan harga yang murah, ya, memberikan diskon, kemudian mengirim order secara tepat waktu, maka maintenance juga akan berjalan dengan baik. Yang kedua, jarang terjadi failure di peralatan. Jadi otomatis itu akan mengurangi biaya maintenance. Jadi harus diingat ya teman-teman bahwa eh, biaya maintenance itu juga termasuk biaya suku cadang ya, yang diperoleh dari bagian inventory. Nah, yang ketiga adalah ketersediaan uang cash. Jadi bagian maintenance kalau dia punya uang cash ya, atau diberi wewenang untuk mengeluarkan uang cash, maka dia dapat barang yang lebih murah. Karena supplier itu juga memberikan kesempatan untuk membayar di belakang, misalnya 3 bulan kemudian atau seminggu kemudian, tapi dengan harga yang lebih mahal. Yang keempat, biaya untuk aktivitas bidang. Ini tadi sudah kita bahas ada tenaga kerja, kemudian ada peralatan tertentu, toolnya, ya, sistem informasinya, dan sebagainya. Oke, nah itu tadi adalah persoalan inventory di maintenance. Nah, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.